Baiklah, karena masih banyak yang belum paham dengan tugas matematika hari Senin kemarin, maka akan Ibu jelaskan ulang dan dengan cara yang mudah. Untuk latihannya kemarin kan pada halaman 19 latihan 6 nomor 1A dan F, kemudian nomor 2A dan E, nomor 3E, kemudian pada halaman 23 juga latihan 7. Nah, baiklah, untuk yang pertama akan Ibu jelaskan tentang pembulatan pecahan. Nah, pada materi yang sudah Ibu sampaikan di YouTube kemarin, pada pembulatan pecahan, agar lebih mudah dalam pembulatan pecahan, maka kita bantu dengan membuat garis bilangan. Pada soal latihan 6, Ibu ambil contoh nomor 1B, yaitu 1/5. Akan dibulatkan menjadi bilangan bulat yang terdekat. Nah, cara pertama kita buat dulu garis bilangannya. Garis bilangannya kita buat dulu dimulai dari angka 0. Kemudian 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 1. Kenapa 1, Bu? Enggak 5/5? Karena apa? 5/5 itu ya, 5/5 itu sama dengan 1. Atau bahasa lainnya 5 dibagi 5 itu sama dengan 1. Makanya kenapa Ibu tulis di sini adalah angka 1. Kemudian setelah garis bilangan sudah kita buat, kita lihat angka 1/5 ini lebih dekat ke angka 0 atau ke angka 1. Kita lihat 1/5 mana? Ini ya, lebih dekat ke angka berapa? Ke angka 1 ya, lebih dekat ke angka 1. Kalau ke angka 0 ya, lebih dekat ke angka 0. 1/5 lebih dekat ke angka 0. Tapi kalau ke angka 1 jauh sekali ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 1/5 ini lebih dekat atau dibulatkan menjadi 0. Ya, itu untuk contoh soal pada nomor 1B. Masih bingung? Masih belum paham? Ibu kasih soal lagi ya. Kita lihat nomor 1C. 1C ini ada angka 7/8 ya, ada bilangan 7/8. Kita buat lagi garis bilangannya. Kita mulai dari angka 0, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, dan 1. Sekarang kita lihat, angka 7/8 itu lebih dekat ke angka 0 atau ke angka 1? Mana? Iya, ke angka 1. Ini yang Ibu garis merah ya, lebih dekat ke angka 1. Sedangkan ke angka 0 sangat jauh sekali ya, makanya di sini Ibu buat garis warna hitam. Artinya 7/8 itu dibulatkan atau lebih dekat ke angka 1. Nah, itu untuk dalam bentuk pecahan. Sekarang bagaimana Bu kalau pecahannya pecahan campuran? Kita ambil contoh lagi pada nomor 1G. Sekarang pada nomor 1G itu ada bilangan 2 1/9. Sama, kita buat garis bilangan dulu. Tapi dalam hal ini kita perhatikan bilangan pecahannya saja. Pecahannya di sini berapa? Ya, 1/9.
9. Kita lihat pada 1/9-nya saja dulu. Kita buat garis bilangannya dari 0, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, dan 1. Sekarang kita lihat angka 1/9 itu lebih dekat ke angka 0 atau ke angka 1? Ya, ke angka 0 ya, lebih dekatnya ke angka 0. Ke angka 1-nya jauh ya. Jadi 1/9 itu dibulatkan ke angka 0. Nah, untuk langkah selanjutnya, setelah kita buat garis bilangan, kita buat di sini 21/9 itu sama dengan 2 ditambah 1/9. Sekarang kita lihat 1/9 itu dibulatkan menjadi 0. Jadi 2 ditambah 0. Sehingga 2 ditambah 0 sama dengan 2. Jadi di sini kita buat 21/9 sama dengan 2. Ibu kasih contoh satu lagi, 48/10. Kita lihat pecahannya. Berapa pecahannya di sini? 8/10. Kita perhatikan pecahannya dulu. Pada pecahan 8/10 kita buat garis bilangan dulu. 0, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, dan 1 ya. Sekarang kita lihat 8/10 lebih dekat ke angka 1 atau ke angka 0? Ke angka 1 ya. Kemudian kalau ke angka 0-nya jauh ya. Nih, lebih panjang. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita buat 8/10 itu sama dengan 4 ditambah 8/10 sama dengan, pada 8/10 ini tadi kalau kita bulatkan menjadi berapa? Atau lebih dekatnya ke berapa tadi? Ke angka 1. Jadi 4 ditambah 1 sama dengan 5. Gitu ya untuk pembulatan pada pecahan. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu pembulatan pada desimal. Nah, untuk pembulatan pada desimal ini tergantung dengan soal yang diminta. Jika dia diminta pembulatan ke satuan terdekat, kemudian ada juga yang meminta pembulatan ke per-10 terdekat. Nah, untuk pembulatan ke satuan terdekat, kita lihat pada bilangan desimalnya, misalkan 0,72. Karena dia pembulatan ke satuan terdekat, maka kita lihat angka di belakang koma. Nih ya, angka di belakang koma satu angka saja. Kita lihat bagian 7-nya. Ya, kita lihat angka pada di belakang koma, yaitu angka 7. Nah, sekarang kita lihat angka 7 ini lebih dari 5 ya. 7 itu lebih dari 5. Maka di sini kita bulatkan atau kita ubah angka di depannya ditambah dengan 1. Maka di sini nolnya dibulatkan menjadi 1.
ya. Misalkan contoh lagi 0,86. Sekarang kita lihat kalau dia diminta satuannya terdekat, maka kita lihat angka di belakang komanya. Hanya angka di belakang koma satu saja. Kita perhatikan angka 8-nya. Kemudian karena dia 8 itu lebih dari 5, maka angka di depannya kita tambahkan 1. Sehingga 0,86 sama dengan 1. Kemudian pembulatan ke persepuluhan terdekat. Pada pembulatan ke persepuluhan terdekat itu kita lihat dua angka di belakang koma. Kita lihat dua angka di belakang koma. Dua angka di belakang koma, ini 1, ini 2. Berarti letaknya di angka 2. Sekarang kita lihat angka 2 itu kurang dari 5. Ya. Angka 2 itu kurang dari 5. Maka yang kita tuliskan di sini adalah 0,7. Angka 2-nya kita anggap adalah 0 atau dihilangkan. Jadi ini adalah 0,7. Contoh lagi misalkan 10,94. Maka kita lihat karena diminta persepuluhan terdekat, maka kita lihat angka di belakang koma yang kedua. Ini ya yang keempat. Nah, karena 4-nya itu kurang dari 5, maka di sini menjadi 10,9. Contoh lagi misalkan 8,79. Sekarang kita lihat karena diminta persepuluhan terdekat, maka kita lihat angka di belakang komanya yang 2 angka di belakang koma. Maka 9 itu lebih dari 5. Maka di sini kita buat angka di depannya kita tambahkan 1. Sehingga di sini 8,8. Itu ya untuk pembulatan desimal. Untuk selanjutnya kita lihat pada pembulatan persen. Nah, pada pembulatan persen itu dilakukan ke puluhan terdekat. Ya, ke puluhan terdekat itu berarti kita mulai dari 10%, 20%, 30%, 40% dan seterusnya ya. 60%, 50%, 80% ya. Nah, sampai ke puluhan terdekat. Sekarang kita masuk contoh saja. Pada 18% jika dibulatkan, kita lihat dulu angka satuannya. Angka satuannya di sini mana? Angka satuannya adalah 8 ya. Angka satuannya ini 8. Sekarang kita lihat 8 ini adalah 8 ini kurang dari atau lebih dari 5? Ya, 8 ini adalah lebih dari 5. Maka 18% ini kita bulatkan ke atas. Nah, di atasnya berapa? Di atasnya persen 18%, ya, dibulatkan menjadi 20% karena puluhan ya. Dia lebih dekat ke 20%. Kemudian 73%. Kita lihat dulu satuannya. Satuannya adalah 3.
karena dia 3 itu kurang dari 5, maka angka satuan maka kita bulatkan menjadi 70%, ya, lebih dekatnya ke 70% untuk pembulatan pada pecahan. Contoh lagi, misalkan 99%. Sekarang kita lihat angka satuannya dulu. Angka satuannya adalah 9. Maka di sini 9 itu lebih dari 5. Sehingga pembulatannya kita bulatkan ke atas menjadi 100%. Ya, itu untuk pembulatan persen. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau belum paham bisa silahkan japri Bu Guru untuk soal-soal yang masih belum jelas ya. Bu Guru mohon maaf karena kita masih belum bisa bertatap muka, sehingga dengan cara inilah bisa Ibu sampaikan materi matematika. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu penaksiran pada pecahan. Sekarang Ibu masuk contoh soal. Jika penaksiran pada 21/10 ditambah 58/9, maka penyelesaiannya dengan cara kita lihat terlebih dahulu dari pecahan 21/10. Kita ingat pada cara yang pertama pada video sebelumnya, 21/10 kita lihat pecahannya. Pecahannya adalah 1/10. Nah, dari 1/10 itu kita buat garis bilangannya. 1/10 itu lebih dekat ke angka 1 atau ke angka 0. Iya, 1/10 itu lebih dekat ke angka 0. Kalau ke angka 1 jauh ya, nih panjang. Nah, jadi 21/10 itu kita ingat tadi 21/10 artinya 2 ditambah 1/10. Sedangkan 1/10 itu lebih dekat ke angka 0. Jadi 2 ditambah 0, sehingga kita bulatkan menjadi 2. Kemudian kita perhatikan pada pecahan 58/9. Kita buat juga dari 58/9. Nah, kita lihat pecahannya mana? Pecahannya adalah 8/9. Nah, baru kita buat garis bilangannya. 8/9 itu lebih dekat ke angka 1 atau ke angka 0? Iya, ke angka 1 ya. Ini garis merah ini Ibu buat ke angka 1. Artinya di sini 8/9 ada 5 ditambah 8/9 menjadi 5 ditambah 1 sama dengan 6. Nah, setelah kita mencoba dengan membulatkan satu persatu pada pecahan campurannya, kita kembalikan ke sini pada soal pertama, yaitu 21/10 ditambah 58/9 menjadi di sini adalah 2 ditambah dengan 6. Jadi 21/10 ditambah 58/9 sama dengan 8. Ya. Itu untuk penjumlahan. Untuk pengurangan, perkalian dan pembagian jalannya sama ya. Kita mencari pembulatannya terlebih dahulu pada setiap bilangan ya. Baik itu pada bilangan pecahan campuran. Baiklah, untuk perkalian pada penaksiran pecahan campuran
Misalkan 7 kali 2 6/7. Maka kita selesaikan dulu yang ada pada pecahan campurannya. Sekarang kita lihat pecahannya adalah 6/7. Maka kita bantu dengan garis bilangannya. 6/7 itu lebih dekat ke angka 1. Sehingga kita tuliskan sama dengan cara yang sebelumnya. 2 ditambah 6/7 sama dengan 2. 6/7 kita bulatkan atau lebih dekat ke angka 1, maka 2 tambah 1 di sini adalah 3. Baru kita selesaikan. 7 kali di sini adalah 7 dikali dengan 3 sama dengan 21. Ya, itu untuk perkalian. Bagaimana dengan pembagian? Sekarang kita lihat pada pembagian. Pada pembagian itu 5 11/12 dibagi 2. Kita lihat pecahannya ada 11/12. Maka kita bantu dengan menggunakan garis bilangan. Sekarang kita lihat 11/12 lebih dekat ke angka 1 atau ke angka 0. Kalau kita lihat itu lebih dekat ke angka 1. Maka kita buat di sini menjadi 5 11/12 itu sama artinya dengan 5 ditambah 11/12. 5 ditambah dengan 11/12 itu lebih dekat ke angka 1, sama dengan 5 tambah 1 sama dengan 6. Baru kita pindahkan ke sini. 5 11/12 dibagi 2. Jadi 6 dibagi dengan 2 sama dengan 3. Bisa dipahamin ya untuk penaksiran pada operasi hitung pecahan dari penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu operasi hitung pada pecahan desimal. Kita langsung masuk contoh soal. 3,8 ditambah 1,2. Kita bahas satu-satu dari 3,8. 3,8 ya. Ini termasuk pada angka persepuluhan ya. Pada angka persepuluhan. Berapa angka persepuluhannya? Yaitu terletak pada angka 8. Ya, pada angka 8. Karena tadi 8 itu lebih dari 5, maka angka di depannya kita jumlahkan dengan 1. Sehingga di sini menjadi 3 ditambah dengan 1 sama dengan 4. Ya. Ibu ulangi. Pada angka persepuluhannya atau angka di belakang koma itu ada satu angka, itu adalah 8. Maka 8 ini karena lebih dari 5, maka angka di depannya itu ditambah dengan 1. Sehingga 3 ditambah 1 sama dengan 4. Sekarang kita lihat lagi pada 1,2. 1,2. Pada 1,2 adalah angka persepuluhannya itu adalah angka 2. Sekarang kita lihat 2 itu kurang dari 5. Maka angka di depannya kita tambahkan dengan 0. Sehingga 1 ditambah 0 sama dengan 1. Jadi 3,8 ditambah dengan 1,2 jika dibulatkan menjadi 4 ditambah dengan 1 sama dengan 5 ya. Itu untuk
penaksiran pada operasi hitung bilangan pecahan. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu operasi hitung pada persen. Untuk penaksiran pada persen itu ada bilangan-bilangan persen yang menjadikan acuan, yaitu dimulai dari 0%, 25%, 50%, 75% dan batasnya adalah 100%. Nah, pada bilangan pecahannya adalah 0, 1/4, 2/4, 3/4 dan 1 ya pada garis bilangannya. Kita langsung masuk contoh soal saja. Taksirlah 52% dari 795. Nah, 52% itu lebih dekat ke angka mana daripada garis bilangan ini? Kita buat lebih dekat pada angka 50% ya. Nah, kita buat 50%. Kemudian 795 di sini Ibu buat lebih dekat ke angka 800 ya, untuk mempermudah menghitungnya, sehingga 52% dari 795 itu 52%-nya ada 50%. Pada bilangan pecahannya itu kita buat 2/4 ya, 2/4, atau kalau 2/4 ini bisa kita buat 1/2 ya. Jadi 1/2 dari 800 itu sama dengan 400 ya. Itu untuk operasi hitung pada persen. Mudah-mudahan materi ini bisa dipahami dan sering-sering belajar menyelesaikan soal-soal latihan yang ada di buku kalian ya.